Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas yang berlaku apa? Kata Allah, syariat kamu dengan apa? Dengan ada ancaman siksaan dan mizan timbangan neraca amal ibadah. Nanti Bu, Nabi akan berdiri nungguin umatnya satu-satu. Tuh umat Nabi satu-satu ditimbang di neraca. Jika pas ada umat Nabi yang amal kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, Nabi senyum senang. Tapi begitu ada umatnya yang ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, Nabi nangis sedih. Tapi nggak sampai di situ, Nabi segera menolong, membantu umatnya itu dengan apa? Nabi letakkan sorbannya di timbangan neraca amal kebaikan. Jadi yang tadi Bu berat ke kiri, amal sholatnya dikit, amal buruknya banyak. Nabi taruh sorbannya di kanan nih Bojera, di amal kebaikan. Seketika Bu ngejomplang berbalik. Nah begitu. Itu apa? Itu bukti syafaatnya Nabi buat umatnya. Nah ini. Makanya bingung kalau hari gini masih ada orang yang menghina Nabi, mencaci maki Nabi. Ya Allah. Apalagi yang caci maki Nabi ngaku jadi umat Nabi sendiri, ngaku orang Islam. Lah kan lucu. Ya, padahal nanti surga nggak akan dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk siapa? Umat yang pertama yang akan masuk ke dalam surga itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu ntar ngantri belakang. Yang duluan siapa? Umat Nabi Muhammad. Tuh hebatnya. Makanya nanti hukumnya berlaku. Syariat kamu, ajaran agama kamu. Kemudian maka berfirman Allah Ta'ala, akulah raja pada hari ini, kata Allah. Tiada aku mengubahkan janjiku. Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengkhianati ya yang namanya perjanjian. Allah tunaikan tuh. Maka jika mengubahkan niscaya adalah aniaya. Maka berkata ia kepada Malik Zabaniyah, Allah suruh lagi, sediakan olehmu neraka jahanam itu. Maka bernyala-nyala neraka pada ketika itu. Menangis Jibril. Ibu malaikat Jibril ini pimpinan para malaikat. Yang wajib kita kenal berapa ya? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Itu wajib kita kenal biar tahu. Ini begitu dengar Allah perintahkan malaikat Malik nih, Malik Zabaniyah ya, yang jaga neraka, suruh apa kata Allah? Siapin neraka jahanam. Begitu dengar malaikat Jibril nangis. Kenapa nangis? Ya berarti apa? Betul-betul Allah siapkan neraka itu buat apa? Buat hamba-hambanya yang durhaka. Jadi artinya apa? Allah betul-betul akan tunaikan janjinya bahwa akan ada siksaan bagi hamba-hambanya ingkar. Begitu lihat malaikat Jibril nangis, berkata Zabaniyah, mengapa engkau menangis ya Jibril? Maka berkata Jibril, betapa kami menangis. Artinya bagaimana kami nggak nangis tuh Jibril? Bahwasanya Allah Ta'ala terlalu murka. Allah sudah marah kepada hambanya hingga menyuruh sediakan neraka. Maka menangis yang amat sangat. Tak menangis Mas Jibril. Maka bertanya Malik kepada Jibril, hari apa ini? Ya, malaikat Malik aja Bu belum bahasa kita belum tahu. Sampai nanya, ya Jibril, emang ini hari apaan? Bahasanya begitu. Ya. Maka kata Jibril, hari kiamat. Udah saatnya berarti. Ya. Wa annal jannata haqqun wa annan nar haqqun.
wa anna sa'ata haqqun, itu pasti benar semua. Dan berkata malaikat Zabaniyah, di mana sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat, begitu tahu ini hari kiamat, malaikat Zabaniyah nanya Jibril, di mana Muhammad? Kenapa? Karena malaikat Malik tahu cuman satu-satunya Nabi Rasul yang ada kesempatan mampu memberikan syafaat. Siapa? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Muhammad dan segala umatnya? Maka sahut Jibril, menjawab Jibril, adalah sekalian mereka itu ada di hadapan Allah Ta'ala. Maka diperbaiki oleh malaikat Zabaniyah akan neraka. Maka jadilah yang di atas itu ke bawah dan yang di bawah itu ke atas. Maka neraka diberilah 4 tiangnya. Dan ada lagi bagi neraka jahanam itu 10.000 kepalanya. Dan tiap-tiap satu kepala itu 10.000 mulutnya. Dan tiap-tiap satu mulut itu 10 neraka, yang adalah panjangnya tiap-tiap satu neraka yang itu 1000 tahun perjalanan. Na'udzubillah. Dan lagi bagi neraka itu 70.000 zamam, yakni tali hidung. Maksudnya ada ikatannya, pegangannya. Ustaz Ibrahim pernah pakai topi macam topi koboi nggak? Kan ada talinya tuh. Nah itu maksudnya pegangan, biar nggak terlepas. Nah, itu maksudnya di neraka tuh ada tali-talinya, ya, yang tadi kepala, mulut terikat semua di neraka. Maksudnya begitu. Dan tiap-tiap satu zamam itu 70.000 malaikat yang menarik akan dia. Maka berkata malaikat yang menarik itu kepada neraka, sesungguhnya kita sekalian disuruh bawa ke hadapan Allah Ta'ala, diangkut ke neraka. Maka bersuaralah neraka itu, dan adalah jauhnya antaranya dan antara mauqif, tempat nanti manusia dikumpulkan, 500 tahun perjalanan. Maka kedengaran suara neraka itu, dan asapnya, dan suara ular yang akan menyiksa tuh, dan kala jengking, dan lipan, kecoa. Bermula bunyilah, maka sembah neraka itu ke hadirat Allah Ta'ala, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulaya, adakah engkau jadikan sesuatu yang menyiksa akan daku dengan dia? Sampai neraka nanya, ya Rabbi, apakah aku sudah mulai bertugas? Apakah ada yang mau aku siksa? Neraka nanya sama Allah tuh, ya Allah. Maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku kuasakan menyiksa akan dikau. Artinya apa? Kata Allah, aku serahkan kepada engkau hai neraka. Kau siksa deh bagi orang yang pantas menerima siksaan. Tetapi kejadian engkau, aku suruh menyiksa bagi barang siapa yang durhaka kepada aku. Kembali Allah ingatin neraka. Neraka, jangan salah bahwa kau punya tugas untuk menyiksa hanya kepada orang-orang hambaku yang durhaka kepadaku. Nah itu maksudnya. Jadi artinya neraka nggak pantas menyiksa hamba Allah yang taat, yang soleh, ahli ibadah, itu nggak pantas. Maka sembah neraka, ya Tuhanku, beri izin kepada kami sujud kepadamu. Neraka bu minta izin sama Allah mau sujud. Kenapa? Maka sujudlah mereka itu karena syukurlah, ya, karena syukurlah karena engkau lepaskan kami daripada siksaan. Maka diberi izin, disuruh sujud kepada Allah Ta'ala, maka sujudlah mereka itu karena syukur. Maka berkata Allah Ta'ala, hai neraka jahanam, sangat-sangat engkau siksa. Artinya serius kau kerja, kau nyiksa. Bukan setengah hati, setengah jalan. Sungguh-sungguh engkau siksa akan hambaku yang durhaka kepadaku. Ya. Maka gembiralah neraka pada ketika itu.
Kenapa Bu neraka gembira? Emang udah tugasnya. Emang dia mau nyiksa kepada hamba Allah apa? Yang durhaka. Dan terkejutlah sekalian anbiya, para nabi dan para wali dan segala makhluk semuanya. Maka bergantunglah sekalian mereka itu pada tiang arsy. Maka berkata Nabi Ibrahim Khalilullah, ya Sayyidi, ya Maulaya, la as'alukal yauma illa nafsi nafsi. Ya. Dan demikian lagi Nabi Allah Musa dan Nabi Isa. Jadi itulah Bu, nabi-nabi yang terdahulu begitu umatnya minta tolong bantu, minta syafaat, apa kata nabi mereka? Nafsi nafsi, urusan masing-masing. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummati, mana umatku, analaha, aku miliknya. Ya, justru Nabi yang cari umatnya. Kenapa? Nabi mau berikan syafaat, pertolongan kepada umat-umatnya yang suatu hidup di dunia dia ada khilaf, ada salahnya. Itu. Jadi sangat-sangat berbeda. Nabi Musa, Nabi Isa dan sekalian anbiya. Dan tiap-tiap mereka berkata nafsi-nafsi, urusan masing-masing. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ummati, mana umatku? Tiada yang aku pintakan pada hari ini diriku. Artinya apa? Saking sayangnya Nabi sama umatnya, Nabi tidak memperdulikan lagi diri pribadinya. Tetapi yang aku pintakan pada hari ini sekalian umatku. Yang Nabi pengen apa? Umatnya semua biar selamat. Nah itu. Kemudian maka berkata fi neraka, ya Tuhanku, tiadalah kami menyiksakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahwasanya mereka tiada sabar ia atas panasnya dan sejuknya. Api neraka sendiri Bu ngakuin, kenapa? Nggak pantas ya Allah kalau kami sama nyiksa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalaupun sampai disiksa, mereka nggak akan pernah tahan, nggak bakal sabar atas panasnya dan sejuknya. Jadi Bu, neraka itu bukan hanya panas, ada sejuk, artinya dinginnya juga. Makanya waktu Nabi Ibrahim diketapel, dilempar sama Raja Namrud, kan dibakar tuh. Maka Allah firmankan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, hei api, kan api sifatnya panas Bu, kuni bardan, jadilah engkau dingin, adem, sejuk. Tapi nggak sampai di situ, Allah lanjutkan wasalaman, dan juga menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Andai Allah firmankan ya narukuni bardan, hai api jadilah engkau sejuk dingin, boleh jadi Nabi Ibrahim mati kedinginan. Jadi Bu, ada orang mati kepanasan, ada juga mati itu yang ada di kutub utara tuh, kan dingin saya Ibrahim tuh, pakai bajunya berapa lapis tuh, di bawah berapa derajat persen itu ya suhunya. Nah itu, jadi di neraka begitu juga. Kayaknya aneh, lucu, yang belum lama sempat sedikit viral tuh, ada anak muda dibikin potongan tayangan, hai guys, hari pertama aku di neraka nih, adem loh, ngeledek Tuhan namanya. Bisa orang sekarang tuh ngeledek Tuhan ya, dibikin potongan video mengesankan apa tuh, biasa aja hari pertama saya di neraka, entar kau ada di neraka beneran baru tahu rasa. Nauzubillah min zalik ya. Ada panasnya, ada sejuknya, artinya ada dingin juga, tapi dinginnya dingin siksaan. Nih Ibu, di luar kan panas nih Bu ya. Pulang ke rumah, buka kulkas, enak nggak? Adem nggak? Adem. Tapi Ibu masuk ke kulkas, tutup pintunya, berapa lama tahannya? Bisa nggak Ibu mati kedinginan? Nah itu bahaya. Jadi ada orang mati kepanasan, ada mati kedinginan. Nauzubillah min zalik. Nah ini, maka dikeluarkan pula bunga api neraka jahanam atas kepala segala khalaik makhluk. Nauzubillah. Maka barang siapa ada amalnya yang soleh, ada amal baiknya, lihat
kita Bu jangan pernah menyempelkan amal soleh walaupun sedikit, walaupun kecil. Ya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahala orang yang berbuat kebaikan. Mau kecil, sedikit, amal soleh, amal baik, pasti Allah pandang, Allah terima. Nah ini. Jika ada amalnya yang soleh, maka ditolong oleh amalnya itu. Kemudian dari itu maka dihisablah segala anbiya, para nabi dan aulia, para wali dan para ulama. Nah, ini yang terlebih dahulu Bu, ya, dihisab duluan. Para nabi diminta tanggung jawab, para wali, para ulama. Dan panjang siratal mustaqim, di atas terbentang di atas mulut neraka jahanam itu 5.500 tahun perjalanan. Dekat apa panjang Bu? Ya Allah ya Rabbi, kita aja nih. Ini kita Bu, Masehinya aja baru 2025. Lah Hijrinya aja 1400 mau 47. Belum tahun-tahun yang sebelumnya. Jangan dibayangkan betapa dahsyatnya perjalanan 5.500 tahun. Itu terbentang perjalanan apa? Di atas neraka jahanam, Siratal mustaqim, untuk sampai bisa selamat di mulut pintu surga. Jadi jangan pernah dianggap sepele, begitu dahsyatnya. Nanti orang Bu nyebelangin siratal mustaqim balik kepada bagaimana kebiasaan hidup di dunia. Ada yang kalbarki, secepat kilat, ya. Ada yang lari seperti kuda, ada yang cepat terbang seperti burung, ada yang jalan biasa, ada yang tertati-tati, ada yang ngesot-ngesot. Ngesot buat siapa itu? Ustaz Ibrahim umumin, ibu-ibu Sabtu mengaji. Ya Ustaz, ntar aja. Ngesot dong. Entar-entaran. Jangan. Secepatnya kita hadir ngaji, insya Allah ntar kita juga cepat Bu nyeberangi siratal mustaqim. Nggak lama akhirnya udah sampai di pintu surga. Amin. Nah, itu jadi balik kepada kebiasaan kita, dan sedikit pun amal kebaikan kita jangan pernah dianggap sepele. Maka berfirman Allah Ta'ala, ya Muhammad, hampirkan, dekatkan segala umat kamu kepada mizan. Sampailah waktunya umat Nabi Muhammad masing-masing mau ditimbang di mizan, di neraca, ya. Maka disuruh Nabi kepada segala umatnya, hampiri kepada mizan, deketin sini umatmu. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi duduk Bu, hampir iya dekat dengan mizan. Tuh yang tadi saya bilang, Nabi tungguin, ya, di atas mizan. Nabi tungguin umatnya satu-satu. Maka dilihatnya akan malaikat yang menimbang amal sekalian umatnya. Ada malaikat standby mau nimbang amal umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa lebih amalnya yang baik, maka suka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum Nabi girang. Berarti umatnya ini orang baik-baik. Kenapa? Waktu ditimbang lebih berat amal kebaikannya. Sebaliknya, dan barang siapa lebih amalnya yang jahat, nah, ada umat Nabi Muhammad waktu ditimbang di neraca, di mizan, ternyata lebih banyak amal jahatnya. Maka dihantarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan sorbannya pada pihak kebaikannya. Tuh Nabi mau nolongin. Tapi anehnya Bu, waktu Nabi mau nolongin umatnya, maka ditolak oleh malaikat tangan Rasulullah. Serta ia berkata, ya Muhammad, jangan engkau taruh sorbanmu itu kepada amalnya yang kebaikan. Kenapa? Karena malaikat tahu kalau sampai sorban Nabi ada di amal kebaikan, otomatis pasti berbalik, lebih berat amal kebaikan. Tapi nggak sampai di situ. Allah Maha tahu. Maka berkata Allah Ta'ala, lihat Allah bela kekasihnya tuh, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, jangan engkau tegahkan, jangan kau larang perbuatan Muhammad, ya. Artinya apa? Biarin aja. Maka bahwasanya daripada aku. Kenapa? Apa yang Muhammad kerjakan
itulah yang aku sukai. Maksudnya begitu. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh Tuhanmu memberikan apa yang kau kehendaki, fatardha, hingga kau membuat ridho, kau senang. Jadi malaikat tadi ya udah diem, mau kata apa? Allah yang kasih warning, peringatan, jangan kau halang-halangi Muhammad. Beliau mau ngasih taruh sorban pada umatnya, biarin aja, bahasanya begitu. Kemudian maka diberi Allah Ta'ala nur, cahaya atas sekira-kira amal mereka itu, maka disuruh berjalan di atas titian siratal mustaqim. Maka duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta Jibril dan segala malaikat melihat akan khalaik berjalan, banyak makhluk tuh pada ngantri berjalan. Dan malaikat Zabaniyah duduk sama tengah titian, di tengah-tengah. Maka berkata sekalian mereka itu, Bu, ntar kita nyebrangin siratal mustaqim, tidak ada yang kita ucapkan melainkan ucapannya sama. Apa? Salim, salim. Bahasa kita apa? Mudah-mudahan selamat, selamat, selamat ya Allah. Jangan sampai ada terpleset. Nah itu doanya. Di sini praktek kisah Ibrahim. Lewat kuburan bukan baca doa selamat, selamat, mudah-mudahan gak ada yang godain. Bukan begitu. Lewat kuburan itu, Bu, jangan ditakuti. Kita pun sama, kelak akan ada di alam kubur. Jadi kalau kita masuk kuburan, ibu lewat kuburan, ucapin salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, dara kaum mu'minin wa mu'minat, antum salafu wa nanu khalafun, wa insyaallah bikum lana lahikun. Kita bakal ketemu, ya. Apalagi ibu baca Ustaz Ibrahim nih, saya ada statusnya tiap Jumat ziarah ke makam ayahnya. Baca Ustaz, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja. Itu membuat seluruh penghuni kuburannya akan Allah terangi dengan sinar nurnya Allah Ta'ala. Apalagi buat almarhum orang tua beliau, senang terang alam kuburnya. Dan ketahuilah, jika kita ziarah, ucapin salam kepada salah satu keluarga kita, kerabat kita, itu biar tahu itu mayit dibawa di alam kubur, dia tahu yang ngucapin salam siapa. Dia tahu, bahkan bukan hanya tahu, dia pun menjawab salam. Kita ucapin salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Untungnya kita nggak dengar jawabannya. Coba kalau kita ucap assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi ziarah apa yang berita? Tahu tuh yang datang siapa ya? Anaknya, mantunya, cucunya, sahabatnya, jamaahnya, tahu. Nggak percaya? Gampang. Entah kita sama, kita mati, datang bini kita ziarah anak kita tahu, lihat. Ya, kayak cakep deh. Terusin saat amalin cuma sekali, datang tuh ziarah ya ke makam orang tua, rapiin, bersihin. Kita ada kesempatan jarak terjangkau, bersihin rumput makam orang tua. Ya Allah, biar kata umpama belum tentu sebulan sekali nengokin makam orang tua, minimal doanya biar sampai. Tapi ada kalanya jika berkesempatan, apalagi nuansa Idul Fitri, ya kan? Kebetulan kita pulang kampung, emang niat sekalian ziarah ke makam orang tua, lakonin, jalanin, ziarahin, tengokin cuma setahun sekali, ngegirangin si mayit tuh, ya. Jadi si ibu, bapak tahu, oh anak saya masih ingat sama saya, nggak lupa. Nah itu, ya. Nah, sampai di maka berkata sekarang mereka itu salim. Maka adalah orang berjalan itu atas sekira amal-amalnya. Maka setengah mereka itu wallahu alam. Sampai